Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah sampai sejauh ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu dan juga melalui penjelasan firman yang akan hamba sampaikan ini. Dan kepada kami yang duduk, ya Tuhan, berikanlah kami satu hati yang rindu untuk mengenal firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya kalau boleh minta, saya tidak tahu AC tiup dari mana, kepala saya sudah sakit sekali. Kalau misalnya di situ ada yang sembur, tolong apa bisa diturunkan atau apa. Kalau enggak saya takut pingsan di tengah-tengah jalan, saudara. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema belajar dari masa lalu. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. Dan saya mengajak jemaat untuk membaca bertanggapan. Saya ayat-ayat ganjil, jemaat ayat-ayat genap. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita baca bertanggapan, dimulai dari saya terlebih dahulu. Israel sebagai satu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kebanyakan jemaat di Korintus berasal dari kalangan yang pernah menyembah berhala di kuil-kuil. Setelah mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibaptis, lalu ikut sakramen perjamuan kudus, dan juga bahkan melayani di gereja. Namun ada satu hal yang mengerikan atau satu kecenderungan buruk di gereja ini adalah demikian. Mereka-mereka yang mengaku sudah percaya, dibaptis, ikut perjamuan kudus, bahkan sudah melayani, itu suka melakukan satu kebiasaan buruk, yaitu suka mempraktekkan hal-hal yang dulu mereka lakukan di kuil-kuil di gereja, saudara. Atau mereka juga ikut ritual-ritual di kuil-kuil, saudara. Tanpa merasa khawatir, mereka bisa
jatuh di dalam pencobaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dengan berkata demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya pikir peringatan ini juga untuk kita sekalian. Mungkin di antara saudara dan saya merasa kita kuat kok, tidak apa-apa. Kita tidak mungkin jatuh, kita tidak mungkin ini, dan hati-hati. Paulus berkata, supaya kita jangan jatuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar 1 Korintus pasal 10 ayat 1-12 ini, sebetulnya peringatan yang Paulus berikan itu bukan untuk orang Kristen sejati, ya. Orang Kristen yang betul-betul lahir baru, yang dibaptis, yang setia melayani, saudara. Itu bukan, saudara. Tetapi justru kepada mereka yang merasa sudah diselamatkan, saudara. Yang mereka sudah dibaptis, mereka menganggap, saudara, mereka sudah bersatu dengan Kristus dan sebagainya, saudara. Di mana orang-orang ini masih hidup di dalam hawa nafsu daging, saudara, ya. Hidup seperti manusia yang belum diperbaharui, saudara. Paulus mengatakan hati-hati, ya. Kamu jangan seperti bangsa Israel yang dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Nah, untuk mengingatkan bangsa Israel, saudara, Paulus kemudian mengutip beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Pertama, mereka itu dituntun keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka telah dibaptis dalam awan dan laut, serta menjadi pengikut Musa. Lalu mereka sudah makan makanan rohani, manna, saudara, dan minum minuman rohani, yaitu dari batu karang yang disebut Kristus, saudara. Tapi Paulus mengatakan semuanya gagal masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka gagal, saudara? Nah, Paulus di ayat yang kelima itu menulis, karena bangsa Israel ini yang sebagian besar tewas itu, mereka menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diperbuatnya. Nah, mari kita coba renungkan, saudara, hal-hal jahat apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka dan menjadi peringatan bagi jemaat di Korintus itu. Nah, ada 3 hal pagi ini kita mau bahas bersama-sama. Yang pertama, saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-7, saudara-saudara, bangsa Israel yang dibinasakan Tuhan ini, mereka itu meskipun sudah dibebaskan dari perbudak Mesir dan sebagainya, saudara, mereka selalu atau mereka cenderung menjadi penyembah-penyembah berhala. Di ayat ke-7, saudara, itu dikatakan demikian. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ayat ini sebetulnya ingin menunjukkan satu peristiwa di padang gurun yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu ketika mereka sudah keluar dari Mesir, lalu mereka sampai di Gunung Sinai, saudara. Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai karena Tuhan ingin memberikan perintahnya. Nah, sementara mereka menunggu Musa turun dari Gunung Sinai itu, saudara, bangsa Israel kemudian memaksa Harun membuat anak lembu emas yang mereka bilang, inilah Allah yang menuntun kita keluar dari Israel. Lalu saudara-saudara, Harun karena terpaksa dia membuat anak lembu emas itu. Lalu selesai anak lembu emas ini dibuat, saudara, orang Israel itu kemudian menyembah, saudara, mereka mengatakan engkaulah Allah kami. Lalu mereka berpesta pora, saudara, menjadi liar, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat mengerikan sekali, saudara. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, turunlah, karena bangsaku ini sudah liar lakunya, saudara. Lalu Musa turun, saudara. Musa melihat, aduh benar ini bangsa ini kok jadi begitu, saudara ya. Dia marah sekali, saudara.
dia mengambil 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah itu, dia lemparkan ke anak lembu emas itu sehingga terjadilah kebakaran. Dan tidak itu saja saudara, Musa lalu mengambil anak lembu emas itu, dia hancurkan sampai kecil-kecil. Lalu dia memaksa orang Israel harus meminum saudara anak lembu emas itu saudara. Wah, Musa betul-betul sangat kecewa, sangat sedih hatinya saudara. Lalu Tuhan mengatakan, Musa, biarlah aku hancurkan bangsa ini dan dari keturunanmu akan kujadikan umat pilihan. Tapi Musa bilang, tidak Tuhan, tidak boleh, tidak boleh. Kalau kamu lakukan itu, bangsa-bangsa kafir akan menertawai engkau dan menertawai kita, saudara. Nah, ini pertama, saudara. Lalu di ayat yang ke-8, saudara-saudara, kalau kita membaca lagi, dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, ini peristiwa apa lagi? Saudara-saudara, kalau kita membaca Bilangan pasal 25, itu ada satu kejadian yang sangat memalukan sekali. Bahwa orang laki-laki Israel itu, mereka kemudian bergaul ya, mengambil perempuan-perempuan Moab menjadi istri. Lalu mereka lakukan perzinahan. Kemudian istri-istri ini saudara menuntun orang Israel itu menyembah Baal Peor, saudara ya. Saudara, diam gambar tidak terlalu jelas, tapi model begini. Jadi berpasang-pasang mereka menyembah Baal ini, saudara. Saudara terkasih, Tuhan sangat murka sekali, saudara. Dengan apa? Dengan 2 peristiwa ini. Sehingga apa? Bangsa yang menyembah Baal Peor itu kemudian dibunuh, saudara. Ya. Tuhan mendatangkan tulah, saudara. Akhirnya berapa orang yang mati? 24.000 orang yang mati, saudara. Kalau tidak saja Anas dan Pinehas, saudara, membunuh beberapa orang yang sedang berbuat zina itu, tulah itu tidak berhenti, saudara. Saudara, dari peristiwa ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus, kalian jangan sembarangan loh. Ya. Kalian yang sudah bertobat hari ini, ingat ya. Jangan kamu mencontohi nenek moyang kita. Jangan kamu lagi mengambil praktek-praktek di kuil-kuil kamu praktekkan di gereja. Jangan kamu juga bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya itu, jangan, dibilang. Hati-hati kamu, ya. Saudaraku terkasih, mari kita mencoba melihat aplikasi untuk penyembahan berhala masa kini. Nah, saya percaya ya, pada masa kini kita tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Israel, saudara. Kita membuat patung ini, patung itu, lalu kita sujud menyembah. Mungkin tidak, saudara. Tetapi kalau saya boleh memberikan penjelasan tentang menyembah berhala atau berhala masa kini ini apa? Saudara, saya percaya ya, segala sesuatu yang berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan kita, saudara. Relasi kita dengan Tuhan. Ada objek tertentu, saudara. Di mana objek ini menjadi begitu menarik perhatian kita. Sehingga kita memberikan seluruh waktu dan energi kita kepadanya. Dan tidak lagi memperdulikan Tuhan, saudara. Objek ini adalah berhala kita, saudara. Dan itu adalah Tuhan kita. Saudara, engkau dan saya perlu berhati-hati ya. Memang kita butuh uang ya. Tapi jangan menjadikan uang itu berhalamu. Kita mungkin butuh jabatan, tapi jangan jadikan jabatan itu berhalamu. Kita senang kalau bisa mendapatkan pangkat ini, hal-hal dunia, kesenangan-kesenangan, saudara. Tapi hati-hati, saudara. Jangan ini menjadi berhalamu. Saudara-saudara, pada tahun 70-an ya, ada seorang aktivis gereja, ada anak remaja, saudara, yang bernama Whitney Houston, saudara. Anak ini dibesarkan di sekolah minggu. Pada usia 11 tahun, dia menjadi penyanyi solo di gereja, ikut paduan suara, ikut menjadi guru sekolah minggu.
Dan suaranya memang sangat bagus. Satu kali dia menyanyi lagu Guide Me, O Thou Great Jehovah, saudara. Orang begitu terkagum, jemaat begitu terkagum, saudara. Dan dia ikut paduan suara dan sebagainya. Seorang anak gadis yang baik, saudara. Tapi setelah dia menginjak dewasa, dia memasuki dunia entertainment, saudara. Dia mulai menyanyi ya, di tempat-tempat pagelaran ini itu. Lalu namanya makin terkenal, sampai dia bisa membuat kontrak nyanyi, saudara, dengan satu perusahaan rekaman $80 juta Amerika, saudara. Tapi saudara, seiring dengan banyaknya uang yang dia dapat, hidupnya mulai berubah. Dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak lagi ke gereja, dia tidak lagi membaca Alkitab. Dia tidak lagi, saudara, mengandalkan Tuhan. Hidupnya untuk dunia, saudara. Untuk kesenangan. Ya, untuk pemujaan fan-fannya dan sebagainya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Whitney Houston ini kemudian dia kawin dengan seseorang lelaki yang tidak baik. Ya. Lalu dia mulai minum minuman keras. Dia terlibat di dalam narkoba. Di dalam perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat menyedihkan. Akhirnya, saudara, dia bangkrut ya. Setelah bangkrut, beberapa hari sebelum meninggal, ada catatan dia pinjam uang $100 untuk makan dari temannya. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada dia. Ada orang yang menyaksikan satu malam sebelum dia meninggal, dia ada nyanyikan lagu yang dulu pernah dia nyanyikan. Jesus love me. This I know, for the Bible tells me so, saudara. Dia nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Lalu kemudian malam harinya, dia tinggal di hotel. Keesokan ada berita, dia sudah mati di hotel itu, saudara. Apakah Whitney Houston ini selamat? Saya tidak tahu, saudara. Tapi inilah yang Alkitab ingin peringatkan kepada kita. Jangan menjadikan hal-hal dunia ini berhalamu. Saudara, mau tidak mau ya, semua orang senang sama uang. Saya juga senang sama uang. Kalau saudara tidak suka, kasihkan saya, saudara ya. Tapi jangan menjadikan uang itu berhalamu. Sampai waktu kamu turu pun kamu bawa genggam, kamu peluk dan sebagainya. Saudara. Berhati-hati, saudara, berhati-hati. Ada juga berhala yang baru, saudara, yaitu HP. Sekarang saya melihat ya, dari anak kecil sampai orang tua. Saudara kalau ke hotel, ke mall, ke tempat makan, semua manusia tidak bisa melepaskan pandangan dari HP. Termasuk juga kadang-kadang saya, saudara ya. Saudara, kalau kita sudah memberikan perhatian kita, memperhatikan semuanya untuk sesuatu yang bukan Tuhan, itu adalah berhala kita yang baru. Dan kita perlu berhati-hati. Lalu yang kedua, saudara, apakah yang dilakukan oleh nenek moyang Israel, saudara, sehingga sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun? Kalau kita membaca ayat 9, saudara, mereka itu mencobai Tuhan. Mari kita baca ayat 9 sama-sama, saudara di RCD ini, 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 9 ini ingin menunjukkan satu peristiwa yang tercatat di dalam Bilangan 21. Di mana saudara-saudara, satu kali setelah orang Israel mengelilingi tanah Edom, ya. Lalu pemimpin mereka itu datang menghadap Musa. Lalu mereka dengan lantang ya menantang Allah dan menantang Musa dengan berkata begini, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak," saudara.
Wah, dia menghina mana yang Tuhan berikan. Dia menghina burung yang Tuhan kirimkan, saudara. Mereka menghina, saudara, mencobai Tuhan, saudara. Musa tidak berkata apa-apa, tapi Tuhan kemudian memberikan respon. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk menggigit bangsa Israel. Dan banyak sekali yang mati pada hari itu, saudara. Lalu saudara, lalu Musa datang kepada Tuhan minta ampun untuk bangsanya. Dan Tuhan bilang, sekarang kamu buatlah seekor ular tembaga, naikkan ke sebuah tiang. Barang siapa yang memandang ular tembaga itu, mereka tidak akan mati dipagut oleh ular tedung itu, saudara. Saudara, ini peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Nah, coba kita pikirkan aplikasi pada zaman ini. Sebetulnya mencobai Tuhan itu apa sih, saudara? Mencobai Tuhan itu adalah satu perbuatan yang secara sadar, saudara, dilakukan untuk melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan firman-Nya. Kita tahu, saudara, ada 10 perintah Allah yang mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi kita tetap mau melakukannya. Saudara, kita membaca ada perintah terbesar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu. Kita tahu semua itu. Tapi kita tetap melawannya, saudara ya. Saudara, Alkitab penuh dengan larangan. Jangan ini, jangan itu. Tapi kita tetap melakukannya, saudara. Saudara, kalau saya lihat zaman modern ini, ya, hal apa di masyarakat yang paling jelas manusia itu melawan firman Tuhan, melawan Allah. Kalau saya boleh katakan ini, saudara, itu pernikahan sejenis, ya, atau LGBT. Saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, jelas sekali kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan karena di situ telah terjadi penyelewengan seksual, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi pada zaman ini di Amerika, di Eropa, saudara, penduduk menuntut, saudara, pernikahan sejenis itu adalah hak kami. Dia mengatakan itu hak kami, saudara. Bahkan, saudara, ketika LGBT itu disahkan oleh Mahkamah Institusi, Presiden Obama berkata begini, putusan ini adalah sebuah kemenangan bagi Amerika. Ketika semua warga Amerika diperlakukan sama, kita semua lebih bebas, saudara. Saudara, perkataan Obama ini sungguh mendukakan banyak orang, saudara. Karena banyak orang merasa kita sudah sengaja mencobai Tuhan. Bahkan baru-baru ini di satu pertandingan bola basket NBA, saudara, itu di awal pertandingan ada sebuah paduan suara yang semua terdiri dari laki-laki dan mereka tidak malu mengaku bahwa mereka adalah gay, saudara ya. Mereka tidak suka sama perempuan, mereka suka sama sejenis mereka. Itu sebabnya Billy Graham pernah berkata begini, ya, dia bilang, hatiku sangat sakit dengan Amerika, dia bilang. Jika Allah tidak segera menghukum Amerika, Allah harus kembali ke masa lalu dan minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena dosa inilah Allah menghukum. Kalau Allah membiarkannya, saudara, itu berarti Allah tidak fair, saudara. Saudara, saya selalu menunggu-nunggu dengan cemas kapan murka Allah itu dijatuhkan. Jadi sebetulnya mencobai Tuhan itu apa? Mencobai Tuhan adalah satu tindakan dari kita yang sengaja melawan Tuhan. Meskipun kita tahu Tuhan mengatakan tidak boleh, Tuhan bilang jangan, tapi kita sengaja melakukannya. Saudara-saudara, untuk itu kita harus berhati-hati. Saya ingin menceritakan satu peristiwa yang saya ketahui belakangan ini. Ada satu yayasan Kristen, saudara, yang bergerak di bidang keagamaan. Yayasan ini
mendidik mahasiswa teologi, saudara. Yayasan ini secara keuangan tidak terlalu kuat, ya. Mereka lewat setiap bulan itu dengan bersandar kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, yayasan ini kemudian memperkerjakan satu staf keuangannya yang mengatur, mencatat dan sebagainya, saudara, ya. Namun, saudara-saudara yang terkasih, staf ini sebetulnya tahu kondisi keuangan yang pas-pasan, saudara. Tapi meskipun demikian, setelah dia bekerja bertahun-tahun, dia tetap sampai hati untuk korupsi, saudara, ya. Dia dengan lihainya bisa mencuri uang yayasan sampai bisa membeli sebuah rumah, saudara, ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh staf yayasan ini? Rupanya Tuhan tidak berkenan, saudara. Maka satu hari secara, saya tidak bilang itu kebetulan, tapi sudah waktu Tuhan untuk menghajar orang ini. Maka terbongkarlah aib orang ini. Dan dia ketahuan. Dan dia mengaku dengan satu jumlah seperti ini. Akhirnya dia menyerahkan sertifikat rumah yang dia beli dari hasil korupsi itu kepada yayasan, saudara. Dan itu akan diatur oleh notaris. Saudara-saudara, kalau hari ini, ya, kita membaca kitab Nahum, ya, maka kita melihat Tuhan itu harus dilihat dari dua sisi, saudara. Sisi yang pertama, Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar. Tapi di sisi lain kitab Nahum itu bercerita tentang Allah yang murka, saudara. Allah yang cemburu, Allah yang tidak akan membebaskan umatnya, itu melakukan perbuatan yang semena-mena, saudara. Karena setiap perbuatan yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Maka saya ketika melihat peristiwa ini, saudara, saya diingatkan, hati-hati, ya. Kamu di dalam bisnis jangan curang. Karena meskipun engkau bisa mendapat keuntungan dari kecurangan, satu hari itu akan diambil kembali darimu. Hai, di dalam engkau berrelasi, engkau yang sudah berkeluarga, ya, jangan sembunyi-sembunyi berhubungan dengan perempuan lain atau laki-laki orang lain sudah bersuami, saudara. Kalau engkau orang Kristen, satu hari engkau akan dibongkar semua itu keluar, atau apapun, saudara. Karena Allah itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan. Jangan mencobai Tuhan, saudara. Nah, ini kedua. Sekarang yang ketiga dan terakhir. Dosa apakah yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga sebagian besar mereka itu dibinasakan di padang gurun? Saudara-saudara, mari kita baca ayat 10 bersama-sama di LCD ini, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ayat 10 ini sebetulnya menunjukkan kepada satu peristiwa yang tercatat di dalam Bilangan pasal 16. Di mana Korah, Datan, dan Ahiram itu memberontak kepada Musa. Ya. Ketiga orang ini memimpin 250 umat Tuhan untuk berhadapan dengan Musa. Lalu menuduh Musa mengangkat diri menjadi pemimpin Israel. Padahal mereka berkata Tuhan tidak pernah berfirman. Musa tidak mau bertengkar dengan mereka, saudara. Tapi Musa meminta konfirmasi daripada Tuhan dengan cara apa? Kematian yang tidak wajar. Ya. Musa berkata, jikalau pada hari ini di antara kita ada kematian yang wajar, berarti saya ini bukan utusan Tuhan. Lalu Musa, saudara, menyuruh bangsa Israel yang tidak melawan dia itu kumpul di satu tempat dan memihak kepada tiga pemimpin ini, berdiri di satu tempat. Saudara-saudara, belum selesai Musa berkata,
Lalu tanah yang mereka injak itu terbelah dua, saudara. 250 umat dengan ketiga pemimpin itu langsung masuk ke dalam tanah, saudara. Dan bukan itu saja, saudara. Lalu dari dalam tanah itu keluar api yang membakar, saudara, ketiga pemimpin dan 200 umat ini. Mengerikan sekali, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi peristiwa kemarin itu pada keesokannya, saudara, sebagian bangsa Israel datang kepada Musa lagi, bersungut-sungut lagi, saudara. Menuduh Musa telah membunuh ketiga pemimpin dan sejumlah umat Allah itu. Mereka tidak terima, saudara ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa begini, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap, saudara. Tapi Musa kemudian bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan. Ya. Dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Akhirnya Tuhan menulahi bangsa Israel itu. Dan matilah 14.700 orang. Ya. Saudara-saudara, seorang dosen saya ya, Simon Kistemaker, dia menulis 1 Korintus. Dan di dalam tafsirannya, saudara, saya baca begini ya. Dia bilang, sebetulnya berapa sih orang Israel yang mati tidak wajar ya di padang gurun, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat kelima ya, 1 Korintus pasal 10, di mana sebagian besar itu dibinasakan oleh Tuhan. Itu berapa sih jumlah mereka, saudara ya. Saudara, dosen saya kemudian ini mengutip Bilangan pasal 146, di situ ditulis orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas itu berjumlah 603.550. Kalau orang-orang ini berkeluarga, beristri, berarti jumlah mereka, saudara, 1.207.100 orang. Kalau 1.207 orang ini dibagi 30 tahun, maka satu hari yang mati, saudara, kena tulah, kena hukuman Tuhan itu 90 orang, saudara. Kalau misalnya ada satu pendeta ya yang melayani perkabungan, saudara, di dalam 1 bulan pendeta itu juga ikut dikubur, saudara ya. Kan dari pagi sampai malam terus memimpin kebaktian penguburan terus, saudara ya. Betapa mengerikan ini, saudara. Tapi kita melihat ada satu hal, saudara. Ada orang berkata begini, apa yang bisa kita belajar dari sejarah? Yang bisa kita belajar dari sejarah adalah manusia tidak pernah belajar sejarah. Kenapa? Karena kesalahan generasi lalu akan diulangi lagi generasi ini. Dan kesalahan generasi ini akan diulangi lagi generasi yang akan datang. Demikian juga dengan kebiasaan bersungut-sungut bangsa Israel itu, saudara. Dari sejak awal sampai mereka kemudian tiba di tanah, di perbatasan tanah Kanaan. Itu terus bersungut-sungut, saudara. Sampai satu hari ya, Musa itu terjebak, saudara. Musa ikut emosi, saudara. Satu kali melihat bangsa Israel itu begitu tegar tenggung ya. Dia tidak tahan dia. Akhirnya Tuhan itu bilang sama Musa, Musa, kalau kamu sudah sampai satu tempat, di situ ada batu karang, ngomong sama batu karang itu, pasti keluar air. Tapi Musa tidak ngomong, Musa ambil tongkat, dia pukulkan ke batu karang itu dan lalu keluarlah, menghamburlah air keluar. Oh, orang Israel minum dengan puas. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, engkau sudah tidak memuliakan namaku, maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, menjelang hari terakhir kematian Musa, Musa dikasih satu pemandangan jauh, saudara ya. Satu pemandangan jauh, itu tanah perjanjian. Musa coba mulai menatap seperti orang yang mengeluarkan air liur, saudara. Tapi dia tidak bisa masuk karena dia dihukum oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, saya hari ini ingin mengajak kita ya, penting sekali kita mengenal Allah secara utuh. Ya. Kalau di dalam kitab Nahum ya, pasal 1 ayat 2, di situ ditulis Tuhan itu Allah yang cemburu
dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Lalu di ayat ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dan ayat yang ketujuh, mari kita bersama-sama saudara. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari saudara, sesulit apapun hidup kita, janganlah kita bersungut-sungut. Ya. Jangan terus kita bertengkar. Saudara, kadang-kadang saya banyak rapat, saudara. Pagi rapat, malam rapat, kadang-kadang siang rapat. Sampai mukanya jadi jelek, saudara itu ya. Karena sampai di rumah sudah kecapean, hanya tidur saja. Lalu istri saya mulai, saudara, ngomel-ngomel, mulai sungut-sungut. Saya bilang, tolong kamu jangan sungut-sungut. Aku capek ya, jangan ya. Nah, saya juga mau ngomong sama istri-istri di sini ya. Jangan kalian kalau ada sesuatu yang tidak senang, lalu ngomel-ngomel terus, saudara. Ngomel-ngomel sama pembantu, ngomel-ngomel sama suami, ngomel-ngomel sama anak, ngomel-ngomel sama cucu, ngomel-ngomel sama tetangga, saudara. Sampai telinga ini berbekan, saudara. Ya. Demikian juga kalau ada suami yang mungkin istri masak kurang enak ya, jangan langsung ngomel-ngomel, saudara. Atau bisnis sedang lesu atau ngomel, saudara. Tapi belajar, saudara. Belajar mengucap syukur. Saudara, belajar membangun satu hati yang bersukacita, membangun hati yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Jangan biarkan diri saudara itu, saudara, terjerumus dengan kebiasaan bersungut-sungut, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita selalu, saudara, percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, meskipun kita kesulitan apapun, menghadapi apapun, saudara, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia pasti akan tolong kita. Nah, saya akan mengakhiri khotbah saya pagi ini dengan sebuah video, saudara. Mari kita lihat, ada seekor anak kucingnya yang dikejar oleh ular, ya, sampai harus naik ke pohon. Lalu di atas pohon itu dia melawan ular itu, saudara, sampai jatuh ke lubang yang dalam sekali. Dan ketika di dalam lubang itu, saudara, dia mencoba untuk keluar, saudara, tapi tidak bisa. Sampai kemudian datang seekor anak anjing kecil yang menolong dia, saudara. Seperti itulah, saudara, Tuhan akan menolong saudara dan menolong saya. Mari kita saksikan video ini dengan sabar, saudara. Silakan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia ada dalam lubang yang dalam, Bagi dia mencoba meloncat, tapi jatuh kembali. mukjizat nyata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Maka datanglah seekor Dia anjing kecil. Dia peduli persoalan yang kita Dia lihat,
kucing ini, dia berusaha menolong, tapi dia juga tidak sanggup menolong. Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Dia tetap meloncat, dia tetap tidak bisa keluar dari lubang itu. tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang Dia lemparkan sebatang dahan mujizat nyata, dan kucing ini mencoba naik melalui lahan. Dia mengerti, Dia peduli Tapi terlalu tinggi bagi dia. yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun setiap jaminan agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kucing ini pintar sekali, dia menggigit tali itu, saudara-saudara. Dia coba pegangan, tapi jatuh lagi, saudara. Anjing itu juga tidak berhenti berusaha. Tadi dia pegangan, sekarang dia gigit tali. Yang sedang terjadi, Dia peduli persoalan yang kita Keluarlah anjing itu. Saudara-saudara, ketika kita ada di lubang masalah, kita tidak bisa selamatkan diri. Tapi tangan Tuhan yang kokoh itu, dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami perlu belajar dari masa lalu. Ada hal-hal yang sudah kami kerjakan ya Tuhan. Kalau hal itu memang akhirnya menyenangkan hati Tuhan, kami perlu meningkatkannya. Tetapi kalau ada hal-hal yang membuat mendukakan hati Tuhan, kiranya kami tidak mengulangi lagi. Seperti bangsa Israel ya Tuhan, yang dengan hawa nafsu diri, mereka ingin kembali kepada masa lalu waktu mereka di Mesir menyembah berhala. Mereka setiap kali ada kesulitan mencobai Tuhan, bahkan bersungut-sungut Tuhan. Dan akhirnya perbuatan ini harus mereka bayar mahal. Tuhan Yesus sebagai orang yang beriman di dalam Engkau, berilah kami keteguhan hati Tuhan. Di saat yang paling sulit sekalipun, kami tetap memandang kepada Engkau. Kami percaya meskipun saat ini masih susah hidup kami, tapi setelah hujan ada pelangi yang menanti kami ya Tuhan. Ada pertolongan, berikan kami kesabaran, berikan kami keteguhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janganlah membiarkan kami memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya justru membuat kami semakin terlibat oleh masalah ya Tuhan. Ajar kami untuk betul-betul datang kepadamu.
Terima kasih, dengar doa kami ya Tuhan. Yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.